Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari dua miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh saya lihat lambaikan tangannya. Saya percaya ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis. Katakan, Tuhan Yesus telah lahir buat kamu. Ayo Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Paling dikit 5 orang, ayo Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi yuk kita mau kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk sama-sama merayakan momen Natal Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh merenungkan kasih Allah yang telah Engkau nyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kiranya damai, sukacita Natal berlimpah di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk Natal terindah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau lahir di hati kami Tuhan sebagai Juru Selamat. Pagi hari ini kami berlimpah Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan kami mau membawa yang terbaik dari hati kami. Memuji, memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, saat terindah, saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Katakan, Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat kami tahu Tuhan Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah, saat terindah. Mari angkat ini menjadi ucapan syukur-Mu Bapak Ibu. Waktu ku mengenal Yesusku, Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Di Natal yang terindah ini, biar hati kami persembahkan sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami, memandang tahta-Mu yang kudus. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau Bapa di surga mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di hati kami, di hidup kami. Kami angkat tangan kami, mari katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semua sembah dan puji. Yes Lord. Mari hamba-hamba Tuhan, sembahlah Raja segala raja, sembahlah Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita pagi ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat dua tanganmu, angkat wajahmu, sembah, sembah dan puji Dia. Yes Lord, kami sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sembah, sembah dan puji. Tepuk tangan di atas kepala semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo semuanya dari hatimu yang paling dalam, sembah dan puji Dia. We worship you Lord, we worship you Jesus, we praise you Lord. Sembah dan puji Dia, Sang
Gloria, gloria di tempat yang maha tinggi. Terpujilah anak Daud, Yesus Kristus yang lahir di hati kami. Dan biarlah sukacita Natal ada di tempat ini. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Bisa kasih tos kiri kanan, katakan gini, bersukacita sebab Yesus telah lahir. Kasih tos kiri kanan, bersukacita sebab Yesus telah lahir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Oke, saya mau tanya, adakah yang dari daerah Sumatera sana? Gitu kan? Ada yang dari luar Pulau Jawa boleh angkat tangan? Mungkin lahirnya gitu. Oh ada, oh ada. Yang dari daerah Sumatera Utara, Medan, mungkin ada belum angkat tangan? Banyak saudara. Yang dari Jawa ada Jawa? Kalau nggak ada angkat tangan, saya angkat tangan di Jawa nih saudara. Jakarta. Dari mana Pak? Oh Jakarta belum angkat tangan. Oh Asnawi, asli Cina Betawi. Maksudnya apa saudara? Dari pulau dan benua, semua bangsa, suku, kaum, bahasa menyembah Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Biarlah dari pulau dan benua, dan dengar terus lagu pujian bagi Dia, Raja segala raja. Yuk. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Angkat tanganmu semua, katakan terdengar selalu lagu pujian semua bagi. Angkat tangan kita tinggi-tinggi semua. Gloria.
semua kebaikan. Mari pandang Dia, angkat tanganmu. Marilah pandang Tuhan Bapa. Ayo semua sembah, sembah dan puji Dia, dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih kuat lagi, mari berimbun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebaikan. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan Bapa. Angkat tangan kita, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo semuanya sekali lagi, sembah, come on. Sembah dan puji Dia. Angkat dua tanganmu semua. Asik. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia. Glory dan puji Dia. Glory dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangannya lah kita yang dahsyat. Katakan sama-sama haleluya. Boleh lihat tangan-tangan yang bersukacita. Kasih tahu kiri kananmu, tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Satu hati Tuhan, kami menaikkan pujian kami Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Come on, we give you glory. We give you honor. We give
Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang bersukacita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tadi waktu kita masuk ke ruangan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, mau merayakan Natal. Amin, saudara. Kita menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat di hati kita. Dan biasanya kalau orang ulang tahun, kita biasanya kasih kado ya saudara ya. Amin. Kita mungkin hari ini nggak diminta Pak Immanuel bawa kado, tapi bila kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi tadi ada amplop-amplop persembahan yang sudah disediakan, yang khususnya warna hijau, saudara. Kita akan berikan persembahan umum kita sebagai tanda terima kasih kita pada Tuhan. Kita bawa kado kita yang terbaik. Mungkin ya hari ini lewat persembahan kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat hari yang berbahagia ini, hari di mana kami bersukacita memperingati Natal ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami membawa kado kami yang terbaik, yaitu persembahan Natal kami, ucapan syukur kami, persembahan umum kami pagi ini buat hormat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menilik hati dan tangan kami, dan Engkau yang memberkati setiap umat-Mu kembali berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biar kita memuji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. Yang sudah memberi angkat tangan kita, soraklah. Ayo semua. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, tepuk tangan sama-sama. Skala puji syukur hanya bagi-Mu. Ayo bawa hati kita, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, amin, amin. Kami mau besar tinggikan. Saya undang, saya sambut, kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sukacita, soraklah, soraklah, haleluya, hey, hey. Soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, hey, hey. Soraklah, haleluya. Tunggu sebentar. Saya udah mulai bersukacita. Salah Ibu Gembala bersukacita banget. Salah Pak Gembala bersukacita. Coba kita goyang ya, ke kanan dikit, nggak apa-apa, geser dikit aja. Soraklah, haleluya. Balik. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ke kanan ya, saya tunggu, saya liatin. Semua ke kanan. Soraklah, haleluya. Balik. Soraklah, haleluya. Lebih hot lagi buat Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo ke kanan, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi angkat dua tanganmu. Haleluya. Sorak-sorak katakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biarlah sukacita Natal terus mengalir, amin.
Sambil kita bersuka cita, kita akan menyaksikan persembahan dari choir WBI, Wanita Battle Indonesia GBI Home. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Ini para wanita yang luar biasa, para ibu-ibu, mama-mama yang cantik, yang penuh Roh Kudus, takut akan Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi sambut tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan Tuhan. Kalau bagi ibu-ibu yang terkasih di daerah Palem sekitarnya dan rindu bergabung bertumbuh dalam WBI, silakan dapat menghubungi Ibu Gembala, Ibu Ellen. Saudara, setiap Rabu ya Bu ya, jam berapa? 7.30 malam by Zoom ya Bu ya. Jadi wanita-wanita yang mau bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi dapat bergabung dalam WBI, Wanita Battle Indonesia GBI Home. Beri tepuk tangan buat kemuliaan kita. Dan gak kalah, saudara, gak kalah serunya, gak kalah pengen berikan yang terbaik. Kita akan menyambut persembahan dance dari Home Kid. Ya, sekolah minggu kita Super Duper Christmas judulnya. Haleluya.
celebration for all God's creation. Come along and help us to sing. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Christmas time is caring, and Christmas time is sharing. Tell the world that Jesus is here. Won't you please remember, after this December, to share His love each day of the year. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah buat adik-adik sekolah minggu kita. Katakan wuh. Kayaknya yang paling depan, yang tengah kita kenal ya saudara. Yang paling tengah, paling depan pasti cucunya Pak Immanuel. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan saudara. Biarlah sukacita Natal terus mengalir. Amin. Bapak Ibu sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa tadi anak-anak tadi ya, memberkati kita semua. Mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu Tuhan di tengah-tengah kami, untuk hadiratmu Tuhan. Saat ini kami rindu mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, katakan perlindungan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak dipanggil namanya Yesus. Come on church. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Come on. Oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Come on. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin, amin, amin. Sorak-sorak yang paling dahsyat. Syakaralalalalalala, syakaral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 a. Yesus, terima kasih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini kalau kami boleh merayakan kasih setiamu Tuhan, itu anugerah-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pengurapan-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba hanya alat-Mu. Biar setiap kami bukan hanya yang berbicara, tapi yang mendengar. Semua kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom bagi saudara di tempat ini. Juga shalom yang di bawah udah penuh, saya lihat di bawah juga.
Ya kalau Tuhan udah enak ngelihatnya sempit-sempit, pasti dibongkar ke belakang. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang Natal, biasanya kita bicara tentang kelahiran Yesus. Tapi Natal itu adalah persiapan untuk satu hal. Persiapan untuk kita ketemu dengan Tuhan nanti kedua kali. Saudara, berita Natal dimulai dengan satu kata, kata bahagia. Kata bahagianya itu apa? Kesukacitaan yang besar. Sukacita yang besar. Awal daripada Natal ini dimulai dengan seorang, saudara, ya, bahkan sekelompok malaikat datang, dia nyanyi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimulai dengan satu kata, jangan takut. Karena pada hari ini kesukaan besar itu diberitakan karena telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah saudara, pada waktu kita merayakan Natal, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa nanti ada satu kata bahagia juga pada waktu kita ketemu dengan Tuhan kedua kali. Merayakan Natal itu saya bilang indah, tetapi yang lebih indah kalau selama kita hidup di bumi ini dan kita boleh ketemu dengan Tuhan di seberang sana. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara lihat kartu Natal, hanya 2 kelompok yang ada foto kenangannya dengan Tuhan Yesus. Yang lain gak punya kenangan. Ya kan saudara? Kalau perjamuan kudus, murid-muridnya yang punya kenangan. Saudara gak punya, saya juga gak punya. Jadi yang punya kenangan itu siapa saudara? Yang pertama, para gembala. Yang kedua, para majus. Saudara, kelahiran Yesus saya mau katakan itu amat mengenaskan. Kenapa? Dia lahir, dia gak punya bidan, gak punya siapa-siapa, lahirnya di kandang lagi. Saya percaya orang tuanya juga merasa kesepian, sedih. Gak ada orang yang berkunjung loh saudara. Lahir-lahir aja udah, hanya Yusuf dan Maria dan bayi itu. Tapi kalau saudara masih puji Tuhan lah, seenggak-enggaknya dukun beranak lah, kalau enggak bidan, ya kan saudara? Kalau enggak kita di rumah sakit kan, gitu. Nah kalau sakit-sakit dikit, udah nggak mau sakit-sakit dikit, operasi sesar, ya kan? Tapi Maria nggak bisa. Saudara lihat, kedatangan Tuhan yang pertama kali itu adalah satu gambaran kesederhanaan yang Tuhan buat, satu kata cuma. Allah, dikatakan kitab Filipi, Allah yang tidak menggunakan kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan diri sedemikian rupa menjadi sama seperti manusia. Jadi yang pertama, saudara, Natal itu memberi kita satu kenangan bahwa Yesus datang itu dia membuat dirinya mengosongkan diri. Dia nggak pakai haknya menjadi anak Allah, tapi dia pakai haknya itu kegunaannya untuk saudara dan saya. Dia datang. Dia mengosongkan diri. Pada waktu mengosongkan diri, saudara, Natal berbicara tentang kasih Allah yang memberi. Dia rela datang karena dia tahu kalau dia nggak datang, nggak ada yang selamat kita ini. Hanya namanya aja selamat, tapi binasa. Nah oleh sebab itu saudara, dia mempersiapkan kita pada waktu dia datang, orang yang bisa mengosongkan diri, Allah memberi kita satu contoh, orang yang bisa mengosongkan diri, itu adalah orang yang bisa rendah hati. Katakan sama-sama, rendah hati. Nah saudara, para gembala ini adalah orang yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Orang yang rendah diri dengan rendah hati itu beda. Sama-sama hati sih. Kalau rendah diri itu saudara kadang-kadang sombong juga loh saudara. Orang yang rendah diri itu kadang-kadang lebih sombong daripada orang sombong. Tapi Tuhan pada waktu Natal dia memberikan satu gambaran. Untuk sukacita itu bisa diterima. Saudara dan saya belajar, kita belajar pertama dari para gembala ini. Para gembala ini saudara, pada waktu malaikat memberitahukan dia, jangan takut, karena mereka ketakutan. Siapa gembala ini? Mereka nggak punya status sosial.
Kalau saudara sekolah Alkitab dikit, tahulah ceritanya. Mereka itu diasingkan, walaupun mau demo gimana suaranya nggak bakalan didengar. Dibunuh aja lebih dari budak. Mereka nggak ada artinya. Tetapi saudara, Yesus datang. Justru datang kepada kelompok yang bahasa saya marginal kayak gini. Yang merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Nggak ada status apa-apa. Dekat sama orang aja orang menghindar. Ya kan saudara? Kan begitu memang saudara ya. Ya ceritanya gini, kalau masih muda kan saudara semua orang bawa parfum. Tuaan dikit bawa parfum lebih nyengatnya lebih lagi. Tapi kalau udah tua saudara baunya bau minyak angin. Nah kalau udah minyak angin lewat bau tanah saudara udah. Nah saudara dihindarin orang. Makanya saudara jangan kecewa kalau udah tua dihindari orang, itu memang udah hukum alamnya. Tapi hari ini berita sukacitanya bagi saudara. Justru kelompok yang ini Tuhan kasih prioritas pertama. Malaikat datang khusus. Dikasih tahu. Kasih tahu saudara. Jadi yang pertama yang dicari Tuhan, kelompok yang pertama ini orang namanya gembala, orang yang rendah hati tapi bukan rendah diri. Kasih tahu di dalam hati saudara, ngomong sendiri. Aku bukan orang yang rendah diri, tapi aku orang yang rendah hati. Ngomong sendiri, jangan kedengaran orang. Nah saudara, para gembala ini karena punya kedudukan yang tidak bisa dibanggakan, namun mereka rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, saudara, kenapa kita lihat gembala ini, para gembala ini mereka rendah hati? Pada waktu malaikat kasih tahu mereka, dia bilang gini, sesuatu yang besar terjadi di Bethlehem. Nanti kamu akan ketemu dengan bayi ya, nggak masuk akal kamu, lahir aja di kandang, di palungan. Saudara dan saya semiskin-miskin kita, maaf kalau saya pakai kata miskin ini, kita nggak pernah lahir di palungan. Seenggak-enggaknya masih lahir layak lah kita. Saya tanya, saudara pernah ke Papua, saya tanya, dia bilang waktu lagi susah-susahnya Papua, orang lahir aja masih di atas daun pisang. Saudara, tapi ini di palungan, tempat makannya ternak. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya pelihara burung, coba lihat makanan ternak di mana, ada nya segala gitu. Tapi luar biasanya saudara, Yesus rela untuk lahir di situ. Para gembala ini, mereka rendah hati, mereka nggak tanya. Nggak tanya dalam arti kata gini, malaikat, nggak salah tuh orang lahir di palungan kayak gini. Dia nggak bertanya tuh. Saudara, orang yang rendah hati itu melakukan sesuai firman Tuhan, tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan, tanpa berpikir dulu, tanpa bertanya. Karena dia tahu, firman Tuhan itu nggak usah dipikir, udah benar. Tapi seringkali kita melakukan satu hal, pikiran kita lebih cepat berjalan. Walaupun kita nyanyi, kadang-kala kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kita seringkali saudara nggak punya satu hal seperti para gembala ini. Yang kedua, para gembala ini mereka percaya walaupun belum melihat. Mereka percaya walaupun belum mengerti. Mereka percaya sepenuhnya bahwa kalau apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Saudara, sambil ini saya mau katakan, saya berterima kasih kepada saudara. Hari ini saya itu bangga sekali. Bangga saya sampai kadang-kadang pengen nangis saudara. Karena hari ini saya mengalami Tuhan kasih saya suatu hal. Kamu kasih nama GBI ini home, keluarga. Saya melihat saudara di sini ada ipar saya, semua mereka datang. Dan lebih dari itu, saya itu kagum saudara. 4 generasi ada di tempat ini. Ada Ama di bawah, ada Ibu Lili, mamanya Kevin, dan Kevin sampai ke anaknya Kevin. Saudara, itu jarang, saudara pergi ke gereja mana, kadang jarang ada 4 generasi itu duduk sama-sama. Hanya Ama bilang, saya nggak bisa naik ke atas.
Tadinya kalau bisa naik ke atas mereka mau duduk sama-sama. Saudara tahu, di bumi ini Tuhan memberi gambaran. Nanti sampai ke sorga, mungkin saudara, saya dan saudara nggak kenal siapa engkong kita, siapa kongco kita nggak kenal. Tapi kalau dia percaya Tuhan Yesus sama-sama, kita akan ketemu dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kita akan duduk sama-sama. Nah, saudara, yang kedua, jadi percayalah walaupun saudara nggak ngerti. Percayalah walaupun saudara nggak melihat. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, saudara tahu, setelah mereka ketemu, jadi saudara, bukan pada waktu Yesus itu saat lahir, enggak, udah gedean saudara, udah lahir. Mereka itu baru datang, para gembala ini. Mereka datang pada waktu mereka melihat apa yang terjadi, mulut mereka nggak bisa diam. Itu tanda orang rendah hati, mulutnya nggak pernah diam, dia akan ceritakan tentang sukacita yang dia alami. Nah, saudara, saya nggak mau perpanjang ini karena kita Natalan ini singkat aja. Pokoknya saudara ingat yang pertama, orang yang akan ketemu dengan bayi Yesus itu adalah pertama, orang itu harus rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, percaya walaupun nggak ngerti. Yang ketiga, saudara, orang itu akan terus menceritakan tentang Tuhan. Nah, saudara, sebelahnya kan kalau saudara lihat ya, kalau dulu kan pakai gambar, kalau sekarang kita hanya Happy New Year, Merry Christmas aja, nggak ada gambar apa-apa. Kalau dulu kan ada gambarnya. Pokoknya kanan kiri, nggak tahu pokoknya dari mana saudara lihat lah, pokoknya kanan kiri ada dombanya, ada gembalanya, tapi ada majusnya sana. Saudara, majusnya di gambarnya 3 kan? Tapi saya percaya karena saudara itu dikatakan Alkitab dia dari daerah timur. Waktu sekolah Alkitab saya selidiki, dari mana sih? Mereka ini sebetulnya dari Iran, satu dari Iran, yang kedua dari India. Mereka ini orang-orang pintar, mereka ngerti tentang perbintangan. Pada waktu dia lihat bintang itu, bukan saya bilang aneh, ada satu hal yang luar biasa, mereka ikutin. Mereka ikutin. Jadi saudara, mereka ini bukan hanya orang pengetahuan, tapi orang kaya. Mereka sangat kaya, nggak mungkin lah saudara kalau orang kaya jalan hanya bertiga, pengawalnya lebih banyak daripada bosnya. Saya itu pernah saudara melayani satu tempat, saya pikir anak-anaknya, nggak taunya saudara pembantunya semua ada 12, dia tinggal berdua cuma. Nah saudara lihat itu yang kita, tapi pada waktu ini saya percaya saudara, mereka ini datang bukan hanya bertiga, rame. Nah saudara, orang Majus ini mewakili orang yang dipercayakan Tuhan berlimpah tapi rendah hati. Jadi saudara gini, yang saya mau katakan, gembala itu Tuhan katakan gini, kamu mesti rendah hati bukan rendah diri. Tetapi bagi para kelompok orang Majus ini dia katakan jangan tinggi hati tapi rendah hatilah. Karena semua yang Tuhan kasih itu yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Pada waktu mereka dari Iran, dari mana, dari sebelah situ datang, kalau orang Majus ini, Tuhan katakan gini, orang ini akan berjalan dengan Tuhan dengan rendah hati. Kenapa? Jikalau Tuhan itu saudara menuntun hidup kita, jangan pikir bahwa jalan itu mudah. Saya mau katakan gini, Tuhan gak pernah janji kalau saudara percaya Tuhan, saudara gak punya masalah. Dia hanya janji, setiap saudara mengalami masalah, dia kasih jalan keluar. Nah itu janji Tuhan. Nah saudara, orang Majus ini, jadi jalan Tuhan itu tidak pernah mudah. Butuh pengorbanan. Jadi ikut Tuhan itu butuh pengorbanan saudara. Sekali lagi saya katakan butuh pengorbanan. Mereka datang saudara dari jauh. Itu kalau panas minta ampun lewat padang gurun. Kalau saudara pernah ke negeri perjanjian, kalau dingin itu dingin minta ampun saudara. Tapi kita nggak ngerasa sih karena kita tinggal di Yerusalem, di Galilea. Ya pokoknya panas, kita dingin aja pakai AC. Nah saudara, tapi ada suatu kali saya ngalamin waktu dibawa dari Israel ke Mesir. Di tengah jalan diberhentiin, kita lihat kalau kita puting beliung, situ badai pasir.
lihat nyoba nih pendeta yang sedikit mau bukti. Saya coba, dia buka pintu, baru buka aja saudara, uap panasnya itu kayak di dapur itu, tapi turun. Saya tanya sama yang bawanya, ini berapa derajat? 55 sampai 56 derajat dia bilang. Wow saudara, hampir lagi mendidih tuh. Nah demikian mereka berjalan saudara, ini bukan berjalannya sehari 2 hari, naik unta saudara. Saya lihat berapa mil itu ditulisnya 450 sampai 500 mil dari Iran ke ke Bethlehem. Kira-kira saudara hitungannya berapa hari? Kalau sekarang mas saudara bilang wah gampang, peluru kendali aja 5 menit sampai, kan mereka lagi perang tuh, nyampe sebentar. Nah saudara, di dalam pergumulan itu jadi ikut Tuhan itu perlu pengorbanan. Pertama, katakan pengorbanan. Orang Majus rela berkorban, tenaga, waktu, bahkan kalau saudara lihat kekayaannya, uangnya. Dari mana kita tahu? Makanya orang bilang Majus itu ada 3, karena dari persembahannya, emas, kemenyan, mur. Emas itu berbicara tentang kekayaan. Kemenyan itu berbicara tentang penyembahan yang murni. Makanya Daud bilang, siapa yang akan naik ke gunungku? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Jadi ada ketulusan, ada sukacita. Nah, saudara lalu mengorbankan waktu, saudara lama, tenaga lagi. Wah, saudara, kalau mau bilang bete-nya bete amat. Makanya kita dilatih, saudara, sekarang kita lagi berjalan di padang gurun loh, saudara nih. Dunia ini bukan Firdaus, padang gurun, saudara. Makanya kalau kebaktian itu makanya disuruh berulang-ulang kan tiap minggu, kadang Selasa, kadang apa. Kadang-kadang kita bete banget, saudara. Ulang-ulang. Kalau saudara tanya gini, kamu jadi pendeta pernah bete nggak? Pernah juga, saudara. Nah, oke. Jadi, saudara, itu yang kedua. Yang pertama maksudnya. Yang kedua, saudara. Tetapi, saudara, masih ingat? Kalau para gembala itu yang datang siapa? Malaikat. Tapi orang Majus ini bintang, ciptaan Tuhan. Artinya maksudnya makhluk yang mati lah saya bilang ya. Kalau malaikat kan hidup gitu. Ini mati. Dituntun. Mereka tahu nggak saudara? Ada satu kesalahan daripada orang Majus ini. Apa kesalahannya? Tuhan udah menuntun dia dengan bintang itu, tapi dia kurang percaya dengan tuntunan Tuhan. Kemana dia pergi? Dia sampai ke Yerusalem. Dia tanya, Raja Herodes, saya dengar ada raja yang baru lahir. Di mana dia? Wah, saudara, Raja Herodes panggil. Ahli Taurat, lu jangan hanya baca Alkitab aja. Orang Farisi sini. Di mana tuh? Dia bilang udah dinubuatkan. Itu di daerah Yehuda. Ya. Daerah Yehuda, dan itu di tanah di Bethlehem. Udah jelas kan, saudara? Saya mau tanya, datang nggak? Nggak datang, saudara. Kadang-kadang banyak orang begitu baca Alkitab, tapi nggak ngerti untuk datang. Saudara, apa yang jadi? Ketika Tuhan menuntunnya, orang Majus ini nggak percaya sepenuhnya. Lain dengan si para gembala. Akhirnya dia tanya. Pada waktu tanya, saudara, diterangin sini, mereka datang. Lalu Herodes bilang, nanti kalau kamu ketemu dengan bayi Yesus itu, kamu balik ya, kasih tahu saya mau kasih persembahan juga atau apa. Tahu saudara, Herodes ini bukan mau untuk membawa persembahan. Siapa sih Herodes ini? Saudara, Herodes yang diceritakan pada waktu Yesus lahir itu adalah Herodes yang pernah membunuh ibu mertuanya, istrinya, dan semua pangerannya dibunuh. Untuk apa? Untuk menjaga kekuasaannya.
Saudara, sebetulnya dia mau bunuh, makanya diperintahkan anak 2 tahun ke bawah disikat semua. Saudara, hari ini berita ini datang. Saya percaya Herodes itu nggak ada di hati kita. Apa yang terjadi dengan orang Majus ini? Saudara, pada waktu dia udah ketemu dengan anak ini, mereka bersuka cita. Tentunya ketemunya, saudara, bayinya udah gede loh, saudara. Karena perjalanannya jauh, diperkirakan udah umur 1 sampai 2 tahun. Makanya si Herodes itu membunuh anak yang 2 tahun ke bawah. Nah, saudara, pada waktu dia ketemu, tentunya saudara mereka nggak segera pulang kan. Namanya mereka juga orang kaya, nginep di hotel atau apa. Tidur, saudara. Waktu tidur, Tuhan kasih mereka ngimpi. Ngimpinya gini, jangan engkau kembali ke jalan yang sama. Kembalilah dengan jalan yang lain. Pulang. Saudara, berita Natal hari ini, saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita lihat Majus ini, walaupun dia pernah mengalami kesalahan di dalam mengikuti tuntunan Tuhan, tapi dia punya satu kerendahan hati. Waktu Tuhan menuntun dia, bukan manusia yang ngomong, tapi Tuhan sendiri lewat mimpinya. Kan Tuhan kan bilang, kalau kita percaya Tuhan bisa ngasih kita lewat mimpi. Saudara, bukan hanya ngimpi kaya, mimpi kaya. Bangun miskin lagi. Mimpi kenyang, lapar lagi. Bukan itu, tapi tuntunan Tuhan itu saudara tahu. Kalau dia berbicara itu, saya mau katakan hati saudara. Hati saudara nggak akan bisa lupa. Saya nggak bilang pikiran. Hati saudara nggak akan pernah lupa apa yang Tuhan ngomong. Kalau saudara nggak mempen lagi diomongin lewat penglihatan, kan penglihatan itu nggak bisa lagi diomongin lewat orang. Tuhan kasih ngimpi. Kalau mimpinya nggak, ya lewatlah kita. Ya kan? Mimpi. Apa yang jadi? Herodes merasa kayak ditipu sama orang Majus. Tuhan suruh dia pulang. Saudara, hari ini saya mau katakan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Mungkin saudara merasa saya nggak ada apa-apa. Saudara, kita ini ada apa-apa. Tuhan itu nganggap kita berarti. Kekayaan, kemuliaan, semua yang kita ada itu hanya kepercayaan Tuhan. Tapi saudara, satu hal, kasih Tuhan itu bagi semua orang. Kasih Tuhan itu bagi semua orang. Hanya tergantung saudara mau terima apa enggak. Saya pernah salah, saudara pernah salah. Tapi jangan kesalahan itu menyebabkan kita enggak menerima kasih Allah. Bukankah kita sering doa, Tuhan, kami mengampuni orang sebagaimana Engkau mengampuni kami. Itu ajaran Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Sudahkah kita melakukan akan hal itu? Jadi saudara, Natal itu membawa sukacita. Jadi kalau Natal itu bawa sukacita, Natal itu bagi semua orang, saudara. Natal adalah kesederhanaan. Hanya tinggal saudara buka hati, katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau hidup berencana. Janji Tuhan, saudara. Para nabi mendapatkan sesuatu bahwa tahun ini, tahun kita menabur. Tahun depan itu harvest, penuaian. Jadi saudara, saya mengakhiri ini, saya mau katakan gini, jangan pernah lupa. Pertama, hiduplah rendah hati. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, kalau kita pernah salah, Tuhan mau kita rendah hati itu kembali kepada Dia. Jadi saya berterima kasih saudara, hari ini pertama saya terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya terima kasih sama saudara yang dipakai Tuhan untuk membantu gereja ini. Gedungnya, fasilitasnya, saudara, semua sampai saya kagum.
Saya bilang, Tuhan, saya terima kasih. Saya punya istri, anak-anak, yang Engkau ikut serta kami boleh memahami akan kasih Tuhan. Sampai hari ini, saudara, saya nggak pernah ketemu orangnya. Setiap Natal saya ditransfer. Saya nggak pernah ketemu, tapi Tuhan ingatkan. Kamu lakukan yang kecil. Mungkin saudara pernah dapat itu renungan 1 menit apa? Iya, enggak 1 menit sekarang. 1 menit, kalau yang 7 menit dulu. Nah, mereka mungkin mengalami masalah. Saya rasa biasa aja bikin. Tapi orang ini dijamah Tuhan dan mereka random. Dan gereja ini saya mau katakan, terima kasih bagi saudara yang kenal, saudara membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada juga yang nggak kenal, saudara. Semua. Kalau gereja ini bisa kita duduk sekarang ini, nyaman dengan semua, sedikit mungkin berdesakan, tapi saya mau bilang terima kasih. Terima kasih juga untuk Ketua Panitia Natal. Terima kasih juga Ketua Natal Pak Wisnu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Andi Hardi, untuk panitia acara, ya. Terima kasih untuk Kevin, koordinator sehingga bisa acara ini terselenggara. Terima kasih untuk Dani, sehingga musik kita bisa sama-sama kita nikmati. Dan terima kasih semua saudara-saudara. Saya lihat saudara, aduh, kalau saudara pulang banyak berkat yang Tuhan kasih, itu semua sebetulnya. Satu hal yang saya bilang, saya hanya bilang Tuhan mengasihi saudara. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Banyak kalau saudara lihat ada buahnya, ada apa, saudara ya. Di sana saudara dapat, kita nggak pernah pikirkan. Bahkan kado-kadonya juga untuk sekolah minggu Tuhan siapkan. Jadi hari ini saya mau katakan 15 tahun gereja ini, saudara, tidak sehari pun Tuhan meninggalkan kami. Saya sangat percaya itu. Tuhan selalu mencukupkan, bahkan setiap hari berkatnya. Jadi kalau saudara hari ini mengalami rasa, aduh Tuhan, saya gimana ini? Jangan takut. Tuhan mengajar kita di Natal ini. Melalui para gembala, kita harus rendah hati. Datang sebagaimana ada, udah sebagaimana ada. Tuhan gak mau neko-neko, saudara gimana? Pokoknya saudara gitu, Tuhan engkau tahu aku gini. Tuhan bilang, gak usah lu bilang aja, gue udah tahu. Datanglah sebagai orang Majus. Datang. Saudara, tadi dibilangkan sama pelayan pujian bahwa kalau orang ulang tahun kan saudara ya dikasih kado kan, ya kan? Tuhan Yesus itu ada loh yang ngasih kado di ulang tahun. Tapi Tuhan mengajar kita lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, dia dapat kado. Tuhan Yesus dapat kado. Tapi kadonya sebetulnya nubuatan untuk dia. Puji Tuhan, saudara ya. Sama-sama bagi yang ulang tahun bulan Desember, ada namanya Desi, namanya apa gitu ya. Pokoknya ada namanya Dani. Nggak mungkin juga kalau laki pasang nama Desi gitu kan, enggak dong. Desember kan Dani gitu. Ada ya Handi gitu kan, gitu. Catur semua ya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kado bagi saudara. Saudara, jadi untuk itu Tuhan kasih saya kadonya gini. Mazmur 65, karena umurnya udah 65, saya sama Pak Andre sama kita nih 65. Ayat yang kelima, Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang dipanggil Tuhan untuk mendekat ke pelatarannya. Jadi Tuhan bilang, ini udah 65 kalau dibalik masih 56 lah saudara ya, gitu ya. Masih 56, jangan jauh-jauh mendekat. Tapi pesan Natal hari ini, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Ayo rendah hati, datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti mencukupkan hidupmu. Mari kita sehati, kita dalam doa.
Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami ucap syukur padamu ya Tuhan, untuk siang hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami saat ini berkumpul memuji muliakan nama Tuhan, kami merayakan Tuhan ulang tahun Tuhan Yesus datang ke bumi 2025 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh juga merayakan Tuhan dari ulang tahun yang ke-15 gerejamu di tempat ini ya Tuhan, yaitu GBI Home Palam Galaksi ya Tuhan. Semualah kasih karunia anugerah-Mu ya Tuhan, keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan, baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah bawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan menceraikan ya Tuhan benih firman Tuhan di dalam loh hati kami, dan Tuhan pakai kami semua menjadi pelaku dari firman Tuhan. Oh Rabbasya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau saat ini berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Dr. Harjo bersama dengan wakilnya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan tuntun sesuai dengan visi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk CK4 ya Tuhan, untuk gembala kami Pak Wijarkawan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi. Terkhusus kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini ya Tuhan, Kau pakai luar biasa, lebih keren lagi ya Tuhan. Juga Tuhan grup-grup, kelompok-kelompok kul ya Tuhan, Tuhan pakai luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jadi saksi-saksi Kristus melalui kul ya Tuhan, gereja-gereja dibukakan ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia, diberkatilah Indonesia, shalom Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin ya Tuhan. Oh presiden kami, wakil presiden bersama semua jajaran di pemerintahan ya Tuhan, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Tuhan sertai mereka harus takut akan Kau Tuhan. Mereka melaksanakan dengan kebenaran sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan untuk menjalani Indonesia damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan untuk boleh Tuhan, oh Kau pakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Pentakosta ketiga berjalan dan terus berjalan ya Tuhan. Oh Tuhan, lawatan Roh Kudus yang luar biasa dari Indonesia yang sangat diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Lalu kan Pentakosta ketiga, lawatan Roh Kudus dari Indonesia menuju ke barat dan kembali ke Yerusalem. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk generasi Yeremia, generasi muda yang inovatif dan kreatif Tuhan. Tuhan Kau pakai mereka yang cinta mati-matian akan Tuhan dan melayani Tuhan. Melalui pelayanan anak-anak muda Tuhan, nama Tuhan ditinggal dimuliakan, jiwa-jiwa akan dibenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pakai Tuhan setiap generasi Tuhan menjadi untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pembeli gedung ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai bisnis mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja, untuk pelayanan hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini. Oh Tuhan, dari hamba-Mu sebagai song leader, sumir korektan, Islami, dan semua sudah terlibat mengambil bagian. Tuhan berkati berlimpah-limpah, bahkan keluarganya Tuhan berkati luar biasa lagi Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang datang tempat ini ya Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera menyertai setiap keluarga-keluarga, diberkati luar biasa. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Damai sejahtera melimpah atas setiap orang Tuhan. Bahkan mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka membawa menjadi saksi dimanapun berada ya Tuhan. Sebab ada nama Tuhan, sebab ada Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan persiapkan kami semua ya Tuhan untuk menyambut tahun 2025 ya Tuhan. Siapkan kami semua Tuhan, Tuhan pakai masa penuaian yang luar biasa terjadi ya Tuhan melalui setiap anak-anak Tuhan yang sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah merayakan Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan, perayaan Natal 2025 tahun yang lalu.
Kami juga merayakan ya Tuhan kelahiran gereja ini 15 tahun yang lalu. Dengan bersyukur Tuhan, tanggal 11 Desember yang lalu kepala kami juga Tuhan merayakan kelahirannya ya Tuhan. Oh Tuhan, tambahkan usia 1 tahun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Tuhan, sekiranya kami belum berpisah, mari Tuhan, Tuhan berkati kami melalui hamba-Mu. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Silakan duduk saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.